5887521 program studi PGSD semester 6. Di sini saya akan memperkenalkan sistem pencernaan pada manusia. Apa itu sistem pencernaan? Pencernaan makanan adalah serangkaian proses transformasi makanan dari bentuk berukuran besar menjadi ukuran kecil atau halus, sekaligus memecah molekul-molekul makanan kompleks menjadi senyawa sederhana melalui kerja enzim dan organ-organ yang terkait dalam sistem pencernaan. Enzim pencernaan diproduksi oleh organ-organ tertentu dalam sistem ini dan jenisnya disesuaikan dengan komponen-komponen makanan yang akan diolah. Zat makanan yang telah mengalami pencernaan kemudian diserap oleh tubuh dalam bentuk molekul yang lebih sederhana. Organ pencernaan manusia di sini ada 6. Yang pertama ada mulut. Mulut merupakan tempat pertama kali makanan masuk. Di mulut, makanan akan dirasakan oleh lidah dan dihancurkan oleh gigi. Seperti contohnya di sini bisa kita lihat nomor 1. Yang kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan membawa makanan dari mulut menuju lambung melalui gerakan otot yang disebut peristaltik. Nomor 2 ini turun. Nah, seperti contoh ini. Yang ketiga adalah lambung. Lambung menghancurkan makanan dengan enzim dan asam lambung. Setelah dihancurkan, lambung makanan akan berbentuk bubur. Nah, ini nanti nomor 3 ini diolah menjadi molekul halus dan menjadi bubur. Yang nomor keempat ialah usus halus. Usus halus berfungsi menyerap nutrisi dari makanan dan mengubahnya menjadi energi. Nah, ini yang nomor 4. Ini adalah usus halus. Dan yang nomor 5 adalah usus besar. Usus besar menyerap air dari sisa makanan sehingga berubah menjadi kotoran feses. Nomor 5 ini adalah usus besar yang paling pinggir sendiri yang besar. Nah, yang nomor 6 yang terakhir ialah rektum dan anus. Feses akan disimpan sementara di rektum dan dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Dan yang terakhir ini anus. Seperti ini bisa kita lihat, ini adalah pembuangan terakhir. Nah, selain itu ada organ pendukung pencernaan. Yang pertama ialah hati. Hati atau liver adalah organ kelenjar terbesar yang memiliki peran krusial dalam mendukung sistem pencernaan, terutama dalam mengolah lemak dan menyaring nutrisi. Fungsi utama hati: produksi cairan empedu, pemrosesan nutrisi, detoksifikasi atau penawaran racun, penyimpan cadangan energi, dan yang terakhir metabolisme protein dan lemak. Yang kedua ialah kantung empedu. Kantung empedu menyimpan dan memekatkan cairan empedu dari hati. Tanpa kantung empedu, cairan empedu akan terus menetes ke usus halus, mengurangi efisiensi pencernaan makanan berlemak. Dan selanjutnya adalah pankreas. Pankreas bekerja sebagai kelenjar luar kelenjar untuk membantu proses pencernaan dan juga berperan sebagai kelenjar dalam guna mengatur kadar gula dalam darah. Organ ini menghasilkan cairan pankreas yang berfungsi menguraikan zat makanan dalam usus halus. Berikut adalah fungsi utama dalam pankreas. Yang pertama adalah memproduksi enzim pencernaan antara lain amilase, lipase, trypsine, dan komintripisin. Yang kedua menghasilkan natrium bikarbonat, zat yang berfungsi menetralkan sifat asam dan cairan lambung yang masuk ke dalam usus halus. Nah, selanjutnya ialah gangguan sistem pencernaan. Beberapa gangguan yang dapat terjadi pada sistem pencernaan antara lain sakit mah, diare, sembelit, radang usus, keracunan makanan. Gangguan ini dapat disebabkan dengan pola makan yang tidak sehat, bakteri, virus, atau kebiasaan hidup yang kurang baik.
seperti kayak kita kurang olahraga, kita perlu olahraga, makanan sehat, dan sayur-sayuran yang hijau. Cara menjaga kesehatan dan sistem pencernaan. Agar sistem pencernaan tetap sehat, kita dapat melakukan beberapa hal berikut, yaitu mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang, minum air yang cukup, mengunyah makanan dengan baik, menjaga kebersihan makanan, dan yang terakhir berolahraga secara teratur. Dengan menjaga kesehatan sistem pencernaan, tubuh dapat menyerap nutrisi secara optimal. Jadi kesimpulannya adalah sistem pencernaan adalah kelompok organ dan kelenjar yang bekerja sama mengolah makanan menjadi zat gizi yang bisa diserap oleh tubuh. Prosesnya mencakup pencernaan, karbohidrat, protein, lemak, dan molekul sederhana. Sementara sisa makanan yang tidak terpakai dikeluarkan melalui anus. Tanpa kerjasama ini, tubuh kita tidak akan mendapatkan energi dan nutrisi yang dibutuhkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.